Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Datin Amanda Salsabila dengan NIM 230304065. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis internasional, di mana di sini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan materi yang sudah saya pelajari di kelas bisnis internasional ini. Ini materi yang sangat penting karena kita sudah berada di era globalisasi, di mana ekonomi antar negara itu sudah menjadi hubungan ekonomi antar negara itu sudah menjadi hal yang umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu bisnis internasional. Bisnis internasional itu adalah segala bentuk aktivitas bisnis yang melibatkan dua negara atau lebih. Contohnya seperti kalau Indonesia mau ekspor kopi ke Jepang, atau perusahaan dari Korea mau membuka cabang perusahaan di Indonesia. Nah, itu tuh adalah sederhana dari pengertian apa itu bisnis internasional. Selanjutnya aku akan jelasin kenapa sih perusahaan atau sebuah negara itu perlu melakukan bisnis internasional dan apa tujuannya. Tujuan yang pertama itu jelas untuk memperluas pasar. Kalau kita cuma jualan di negara kita, itu pasarnya sangat terbatas. Tapi kalau kita ekspor, pasarnya itu lebih luas lagi karena kita sudah ekspor ke seluruh dunia atau ke beberapa negara saja, itu sudah termasuk pasar yang luas. Dan juga kalau pasar sudah luas, berarti kita juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Yang kedua adalah mengurangi ketergantungan pada pasar dalam negeri. Kalau ekonomi di dalam negeri lagi lesu, kita masih punya cadangan pasar di luar negeri. Ini adalah salah satu biar bisnis kita tetap stabil. Terkadang kan bisnis kita di dalam negeri ini tuh pasarnya lagi lesu ya. Kadang satu negara itu punya satu momen di mana ekonomi mereka lagi lesu. Contohnya saja di Indonesia ini, terkadang ekonomi para penjual itu atau perusahaan itu sangat lesu. Jadi kalau kita punya pasar lebih luas ke luar negeri, kita punya cadangan nih untuk sampai ekonomi di negara kita itu stabil. Jadi kita tidak akan mengalami kerugian yang sangat besar. Yang ketiga itu mengakses bahan baku atau teknologi. Kadang bahan baku di negara kita terbatas. Nah, lewat impor bahan baku dari negara lain, kita bisa dapetin barang yang nggak tersedia di sini, atau teknologi dari luar negeri, kita bisa mempercepat produksi kita. Nah, jadi kalau misalnya bahan baku kita di dalam negeri ini terbatas, kita bisa, kalau kita udah menjalankan bisnis internasional ini, berarti kita bisa mengimpor bahan baku dari luar. Ataupun kita misalnya butuh teknologi di dalam negara ini belum secanggih teknologi di luar. Nah, kita bisa mengimpor nih teknologinya, sehingga itu nanti bisa membantu dalam proses produksi barang-barang yang akan kita produksi. Selanjutnya itu yang terakhir, meningkatkan kerjasama internasional. Nah, kalau misalnya lewat bisnis internasional ini, hubungan antar negara itu juga jadi lebih baik. Nah, itu bisa jadi pintu masuk untuk kita membuka kerjasama internasional lainnya. Contohnya seperti pendidikan atau budaya. Seperti kita ini mahasiswa, banyak juga mahasiswa Indonesia, anak-anak Indonesia yang akhirnya kuliah di luar negeri. Nah, itu tuh juga bisa dikatakan sebagai hubungan internasional kita antar negara lainnya. Nah, selanjutnya aku akan jelasin tentang bentuk-bentuk dari bisnis internasional itu apa aja sih. Nah, yang pertama itu yang paling mendasar itu ekspor dan impor. Dimana kalau ekspor kita mengekspor barang dari Indonesia ke luar negeri, sedangkan impor itu dari barang luar negeri ke Indonesia. Ini mungkin teman-teman semua sudah pernah mengetahui apa itu ekspor dan impor ya, karena ini itu udah menjadi pengetahuan dasar untuk kita di Indonesia. Selanjutnya itu lisensi atau waralaba seperti franchise. Nah, orang Indonesia itu kan bisa menikmati di McDonald itu karena franchise. Jadi mereka itu mereknya dari luar tapi dijalankan oleh orang lokal. Contohnya itu ya seperti McDonald's, seperti KFC, atau mungkin itu dari sisi makanan. Dari sisi barang itu mungkin seperti Gucci atau Lacoste. Nah, ini tuh franchise, jadi dia tuh merek dari luar tapi dijalankan oleh orang lokal. Nah, itu tuh harus ada kesepakatan bisnis internasional, makanya baru bisa terjadi hal seperti itu. Selanjutnya itu investasi langsung. Misalnya perusahaan perusahaan Jepang bangun pabrik di Indonesia. Nah, itu contoh investasi asing langsung. Jadi mereka membangun pabrik mereka itu di negara Indonesia. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari bisnis internasional itu apa aja sih. Sebelumnya di sini saya memang tidak menjelaskan lebih panjang lagi, tapi saya menjelaskan sesuai dengan kepahaman
pemahaman yang saya miliki. Nah, jadi untuk teman-teman, semoga video yang saya buat ini teman-teman yang menonton dapat menjawab beberapa pertanyaan singkat tentang bisnis internasional. Segitu saja yang dapat saya sampaikan pada materi bisnis internasional karena sesuai dengan kepahaman saya tentang bisnis internasional. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.